pagi semua. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Berdiri. Dari salam. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik, Bu. Ya, baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kenapa? Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Baik. Jadi gimana kabarnya semua hari ini? Baik, Bu. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk lebih berkahnya, untuk lebih barokahnya kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita memulai kegiatan kita dengan sama-sama berdoa. Ketua kelas bisa pimpin kita semua untuk berdoa. Bisa. Mari teman-teman dan ibu kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Sama Bu. Jadi bisa duduk semuanya, silahkan duduk. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ketua kelas bisa minta tolong catatkan ibu yang tidak masuk hari ini. Oh, siap Bu. Ada yang masih ingat tidak materi kita kemarin minggu lalu apa? Tentang suhu, Ibu. Iya, suhu. Yanti bisa minta tolong jelaskan kembali ke teman-temannya materi minggu lalu tentang apa? Jadi minggu kemarin itu kita belajar tentang suhu. Kemarin itu suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi tubuh kita itu bisa merasakan panas dinginnya suatu benda melalui kulit, dan kemarin juga dijelaskan alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer, Bu. Iya baik. Jadi itu dia anak-anak ya. Jadi semuanya masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Masih Bu. Iya, masih ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, materi baru yaitu tentang kalor. Ada yang sebelumnya udah ada yang baca materi tentang kalor? Belum Ibu. Belum. Aduh, sebelumnya harusnya ini dulu di jam pembelajaran dulu. Iya? Iya baik anak-anak. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kalor. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini ada 3. Endang bisa minta tolong Ibu dibacakan tujuan pembelajarannya. Baik, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menganalisis konsep kalor dan perpindahan kalor. Yang kedua, melalui praktikum peserta didik dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki perpindahan kalor. Dan yang ketiga, menyebutkan benda-benda yang memiliki kalor jenis yang tinggi. Iya baik. Jadi dari ketiga tujuan pembelajaran tersebut, salah satunya ada juga praktikum. Jadi kalian sudah membawa alat dan bahan yang Ibu minta? Sudah, Bu. Iya sudah ya. Oke. Di rumah pernah masak air tidak? Pernah, Bu. Pernah ya. Atau pernah menyetrika juga? Pernah. Ya. Jadi ketika memasak air dan juga ketika melakukan proses nyetrika baju itu apa yang terjadi? Biasanya Ibu kalau mengangkat itu kita menggunakan kain supaya tangan kita itu tidak panas. Ya, apalagi? Air yang awalnya dingin berubah menjadi panas Bu. Lalu ada uap air. Iya. Ada lagi? Ketika kita menyetrika baju, maka baju kita akan terasa hangat. Ya, jadi semua proses itu disebut apa? Ada perubahan. Ada panas, ada kalor. Iya, ada kah? Ada kalor. Kalor. Jadi berdasarkan dari contoh yang kita sebutkan, yang sudah disebutkan teman-temannya tadi, ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan pengertian kalor itu apa? Saya Ibu, Iya, Benti silakan. kalor adalah salah satu bentuk energi yang mampu berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Iya, benar sekali. Jadi kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang mampu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang memiliki suhu yang lebih rendah. Temannya Fenty sudah menjelaskan kita mengenai pengertian kalor itu sendiri. Nah, sekarang di sini ada macam-macam perpindahan kalor. Coba Rian sebutkan Ibu macam-macam perpindahan kalor itu ada berapa? Perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, sama reaksi.
Iya benar. Jadi macam-macam perpindahan kalor itu ada 3 ya, ada konduksi, konveksi, dan juga ada radiasi. Coba Yanti jelaskan Ibu konduksi itu apa? Ada yang bisa bantu Yanti? Saya Oh iya, silakan Endang. Jadi konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Iya benar. Jadi konduksi itu adalah proses perpindahan panas tanpa menyertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Contohnya itu apa? Contohnya itu seperti yang sudah disebutkan teman-temannya tadi di awal, yaitu seperti menyetrika baju. Jadi ketika kita melakukan proses menyetrika baju itu, perpindahan panasnya itu terjadi di sana, tetapi tidak disertai dengan perpindahan partikelnya ya. Jadi bagian alas bawah setrika yang panas itu berpindah ke kain yang kita tempelkan ke kain tersebut. Misal kita nyetrika baju, nanti ketika kita menempelkan setrikaannya itu, baju yang kita setrika itu akan ikut panas ya kan? Iya. Ya, itu namanya proses perpindahan kalor, konduksi kalor itu. Oke, ulang. Ini pasti pikiran kapan habisnya. Dulu begini. Oke, ulang Kak. Karena ulang Kak. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian konveksi. Astagfirullahaladzim. Aku ya Allah. Maaf guys ya, maaf guys. Sekarang kita masuk ke bagian konveksi. Elsie bisa bantu Ibu untuk menjelaskan konveksi itu apa? Iya Bu. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Iya, jadi tadi untuk yang konduksinya itu tanpa diikuti dengan partikel-partikel zatnya ya. Kemudian untuk yang konveksi mengikuti. Jadi kebalikan dari yang konduksi tersebut. Contoh dari konveksi itu apa? Contohnya tadi sudah disebutkan juga oleh temannya, yaitu ketika kita memasak air. Nah, ketika kita melakukan proses memasak air tersebut, panci yang awalnya dingin kita panaskan, kita taruh di atas kompor, lama-kelamaan air yang ada di dalamnya juga akan ikut memanas karena panci tempat air itu panas juga, airnya mendidih gitu. Oke, kita ulang dari situ ya, kita ulang dari contohnya. Ini langsung sambung saja. Oke Kak. Udah? Oke, contoh dari konveksi tadi yaitu ketika kita melakukan proses memasak air. Jadi ketika kita memasak air, panci yang awalnya dingin, kemudian kita taruh di atas kompor. Nah, panci tersebut panas, akhirnya air yang ada di dalamnya pun ikut panas dan kemudian mendidih itu dia. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada radiasi. Nah, radiasi bisa minta tolong Endar bacakan Ibu apa itu pengertiannya? Oke Bu, jadi radiasi adalah proses perpindahan kalor atau panas tanpa membutuhkan media. Iya, jadi itu dia pengertian dari radiasi ya. Kalau perpindahan kalor radiasi itu tanpa memerlukan media perantara. Contohnya apa? Contoh yang paling umum itu sinar matahari yang kita rasakan sehari-hari, ya. Jadi itu nggak ada perantara sama sekali. Jadi kita langsung merasakan hangatnya sinar matahari ke tubuh kita ya. Itu dia. Nah, kemudian ada contoh lagi. Oke, jadi dari kedua contoh yang sudah Ibu paparkan di sini, ini merupakan contoh yang biasa kita lihat sehari-hari mengenai perpindahan kalor. Anak-anak misal kalau menghadiri proses upacara ngaben atau upacara pembakaran mayat dan anak-anak berada di sekitar api pembakaran tersebut, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dirasakan? Panas. Iya, panas. Panasnya itu dari proses pembakaran tersebut. Jadi panas yang kita rasakan itu juga merupakan proses perpindahan kalor. Iya benar. Jadi di sini Ibu juga ada dupa. Karena di sini kita menampilkan dupa, Ibu bisa pinjam korek yang dibawa LC.
maju untuk pembakaran ibu lupa. Iya. Oke. Jadi dupa ini biasa dipakai ketika melakukan proses Persembahyaan. Iya benar sekali. Jadi dupa ini biasa kita lihat di namanya ada canang. Anak-anak juga pasti sudah tidak asing lagi dengan canang ya. Iya, Jadi Bu. dupa biasa ditaruh di canang-canang. Nah sekarang coba Endar dekatkan tangannya ke pembakaran tersebut, pembakaran dupa. Apa yang dirasakan tangannya Endar? Udah Endar gak usah terlalu dekat Panas, nanti Bu. terbakar. Panas. Ya. Iya, jadi tangan yang kita dekatkan ke api yang ke proses pembakaran dupa tersebut akan terasa panas. Jadi itu juga merupakan salah satu dari proses perpindahan Kalor. kalor. Iya, terima kasih Endar dan juga Rian, bisa duduk. Kita sudah mengetahui tentang pengertian kalor dan juga contoh-contoh yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari tentang perpindahan kalor tersebut. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi dan juga presentasi. Tapi sebelumnya anak-anak bisa duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi minggu lalu. Bisa, Bu. Ya. Ya, sekarang Ibu akan langsung bagikan anak-anak LKPD. Endar kelompoknya kemarin. Oh, Endar ini bisa buka kelompoknya sendiri. Rian kemarin kelompoknya di sana, Rian. Iya. Jadi sekarang di sini di LKPD-nya sudah Ibu jelaskan juga langkah kerja dan juga aturan-aturan praktikum yang akan kalian lakukan. Kan kemarin juga Ibu sudah minta kalian untuk bawa alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum hari ini. Bu, mau tanya Bu, Ya, nanti sendoknya dimasukkan ke dalam ini. iya benar. Jadi sebenarnya dimasukin ke sini aja, nanti tinggal diukur tingkat kepanasannya itu seperti apa. Ya sih Bu. Ya. Kalau tidak ada yang dibingungkan? Pertanyaannya kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Terus dimasukkan ke air panas. Waktu untuk diskusinya 15 menit ya. Kemudian kalau sudah selesai diskusi, gua akan minta masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kakak. Ya, simpel-simpel aja lah jawabannya. Ya, intinya jawaban-jawaban anak SMP lah yang paling itu kan dekat jawabannya. Yang biasa-biasa aja Kak. Apakah sudah selesai diskusinya? Belum Ibu. Belum? Oh iya. Baik anak-anak, sekarang karena diskusinya sudah selesai dilakukan, sekarang Ibu akan minta kalian mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah dilakukan. Jadi dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 bagaimana? Hampir selesai. Iya, Bu. Kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maju semua. Iya. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Yanti dan Kay. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan nomor 1 itu, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air panas? Jadi setelah kami melakukan percobaan, yang kami rasakan itu tangan kami terasa panas. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Jadi menurut kami karena
Hal ini terjadi karena panas berpindah dari ujung sendok yang dipanaskan ke tangan kita. Kemudian yang ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Jadi percobaan yang kami lakukan itu merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi biasanya terjadi pada benda-benda berbahan logam atau benda-benda padat. Panas berpindah dari ujung sendok yang dipanaskan ke tangan kita. Begitu saja. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya, kami silakan. Pas. Pas. Oh iya, terima kasih banyak untuk presentasi yang sudah dilakukan. Kelompok 1 silahkan bisa. Ya. Terima Terima kasih Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang mungkin mempresentasikan, saya persilakan. Oke, terima kasih. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan ketika kami mendekatkan tangan kami pada lilin yang sedang menyala, yaitu yang ditanyakan di sini, apa yang kamu rasakan ketika mendekatkan tanganmu ke nyala api? Nah, yang kami rasakan ketika mendekatkan tangan kami ke nyala api, yaitu tangan kami akan merasa panas. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana panas dari nyala api dapat kita rasakan? Nah, panas dari nyala api itu dapat kita rasakan, dapat kami rasakan, itu karena adanya radiasi dari panas dari api, dari nyala api ya. Kemudian yang berikut, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Nah, pada percobaan ini termasuk perpindahan panas secara radiasi, di mana perpindahan panas yang terjadi tanpa adanya media perantara. Iya, baik. Jadi itu dia presentasi dari kelompok 2. Tapi sebelum duduk, kelompok 2 juga bisa membantu Ibu untuk menjelaskan kesimpulan yang didapatkan hari ini. Oke, untuk kesimpulan dari percobaan ini langsung dari sini ya Bu. Iya. Oke. Untuk kesimpulan dari percobaan 1 dan percobaan 2 yang kami lakukan itu, kami dapat simpulkan bahwa kalor yaitu merupakan bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Kemudian perpindahan kalor itu dapat terjadi secara radiasi, konduksi dan juga konveksi. Nah, dalam percobaan kami tadi itu terjadi secara konduksi dan juga radiasi. Sekian. Iya, baik. Terima kasih. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah melakukan hasil diskusinya. Jadi berdasarkan dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalor tersebut adalah perpindahan energi dari yang tinggi menuju ke yang rendah. Ya, jadi untuk proses perpindahannya juga ada 3 macam. Ada yang radiasi, konduksi, dan juga konveksi. Kemudian untuk contoh kalor itu bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi seperti proses ngaben, dan juga ada proses pembakaran dupa yang dilakukan umat Hindu ketika mereka melakukan persembahyaan. Ya, itu dia. Oke, untuk materi berikutnya minggu depan, karena kalor kita sudah selesai, kita akan masuk ke materi berikutnya, itu ke pemuaian ya. Kita akan masuk ke pemuaian, tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ketua kelas bisa minta tolong Ibu untuk ini bagikan kertas. Iya, jadi nanti di kertas itu anak-anak bisa tulis kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini apakah menyenangkan atau tidak, kemudian seberapa paham anak-anak mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, jadi untuk kertas refleksinya nanti Ibu minta ketua kelas lagi untuk mengumpulkan kertasnya, kemudian nanti diantar ke ruang guru ya. Oke anak-anak, karena proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini telah selesai, karena tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka alangkah lebih baiknya juga kita menutup kegiatan kita dengan doa juga. Tapi sebelum kita berdoa, bisa posisi duduknya bisa diperbaiki terlebih dahulu. Iya. Ketua kelas bisa bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kita, mari kita sama-sama dalam doa dan mari kita berdoa.
selesai. Berdiri, beri salam. Terima kasih Bu Guru.